menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Taman Wisata Candi dan Association of Buddhist Tour Operators Indonesia berkolaborasi menggelar sosialisasi produk baru paket Pilgrim Tour di The Manohara Hotel Yogyakarta. Sosialisasi digelar dalam rangka menggaungkan Candi Borobudur sebagai pusat religi agama Buddha di dunia. Acara ini dihadiri puluhan tur operator dari Yogyakarta, Magelang, dan sekitar serta perwakilan dari Asosiasi Travel Agent. Tampil sebagai pembicara, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Ditjen Bimas Buddha Kemenak Nyoman Surya Dharma, VP of Commercial and Experience PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Rute Buku Emilia Eni Utari, Vice President APTO Effendi Hansen, yang juga sebagai Duta Wisata Spiritual Candi Borobudur, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha Biku Diti Sampano, dan Subkoordinator Warisan Dunia Borobudur Museum Cagar Budaya Kemendikbudristek Wiwit Kasyati. Paket Pilgrim Tour ini merupakan bentuk komitmen TWC dalam menjalankan arahan Presiden Jokowi yang mendorong agar kegiatan spiritual agama Buddha dipusatkan di Candi Borobudur. Hal tersebut disampaikan Emilia saat tampil sebagai pembicara pertama. Oleh karena itu, sosialisasi paket Pilgrim Tour ini dinilai Emilia penting disosialisasikan kepada para tur operator agar dapat bersama-sama mendatangkan peziarah dan pencinta budaya dalam mengeksplorasi aspek spiritual dan sejarah Candi Borobudur, serta yang juga tak kalah penting dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Kami berharap Bapak Ibu, khususnya para tour operator, travel agent, ya, kami diminta oleh Pak Presiden untuk mengadakan kegiatan fam trip untuk pengenalan produk baru yang terkait mengenai pilgrimage tour yang ada di Borobudur, karena kita juga akan membawa juga yang ada di Prambanan, karena di Prambanan ini juga ada Candi Budanya, yaitu Sewu Temple, dan juga ada Candi Kalasan sebagai Candi Buddha, dan juga ada Candi Plaosan. Kita akan membuat suatu paket yang sangat menarik, ini akan sampai ke wilayah Prambanan juga. Dan tentunya di dalam kita membuat paket ini, kita juga harus memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Kita juga akan mengambil yang memang sangat related dengan kegiatan pilgrim ini adalah kegiatan yaitu culturalnya kita juga berikan. Selain itu juga kita harus memperkenalkan hasil-hasil produk UMKM lingkungan. Sehingga apa yang kita buat nanti ke depan, kegiatan paket Pilgrim Tour ini harus benar-benar memberikan sosial ekonomi, dampak yang sangat harus bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar lingkungan. Vice President ABTO Effendi Hansen mengapresiasi kehadiran tur operator di acara sosialisasi ini. Menurutnya dengan kehadiran para tur operator maka akan ada persamaan persepsi bahwa Candi Borobudur merupakan pusat religi agama Buddha di dunia. Dengan demikian para tur operator akan saling bekerja sama untuk mempromosikan paket wisata pilgrim. Gathering kita hari ini ya, dari semua tour operator kita undang ya, Magelang, Yogyakarta, ini gathering pertama yang diprakarsai juga oleh TWC. Nah, kita tidak ada saingan, yang ada adalah persahabatan, bagaimana kita kerja bersama bergandengan tangan supaya ya Borobudur dan candi-candi yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta bisa terangkat, bisa kita gaungkan menjadi pilgrimage dunia. Dan ini juga kita didukung oleh Menteri Agama, di mana beliau begitu naik, langsung satu patah kata beliau katakan, diharapkan Borobudur menjadi Mekahnya umat Buddha dunia. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha Biku Diti Sampano mengatakan pihaknya bersama pemangku kepentingan sedang merencanakan pelatihan untuk pemandu wisata tentang tata cara yang benar saat melakukan kegiatan religi di candi. Kami sudah menyusun untuk tata cara SOP, nanti biar tinggal disinergikan dengan pelaksanaannya, bahwa kalau mau nanti yang menurut buku panduan kami bahwa yang dilakukan di Candi Borobudur apa saja dan semua candi, di semua candi ya. Yang pertama adalah puja itu ya kalau orang Jawa kalau nuwun lah, puja penghormatan kepada candi dan juga
ibaratnya para makhluk-makhluk yang ada di situ, para Buddha, Bodhisattva, para dewa. Kemudian dilanjutkan dengan pradaksina 3 kali. Setelah itu, selama pradaksina itu bisa dikatakan sebagai meditasi jalan. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan meditasi di kalau kemarin bisa, kalau tidak bisa naik ke atas ya berarti di salah satu sisi di candi, atau kalau bisa masuk berarti meditasi duduk di puncak candi, kemudian melaksanakan doa dan dilanjutkan dengan misalnya dengan kalau di kami karena Borobudur sebagai tempat berbuat kebajikan, ya misalnya dilanjutkan dengan misalnya berbuat amal kebajikan, misalnya dengan apa? Dengan melepas burung, dengan melepas hewan, atau kemudian dengan berdana kepada biksu sangga, atau nanti atau dana paramita kami bilang itu. Setelah itu dilanjutkan dengan blessing atau pelimpahan jasa. Nah, ini Hal senada disampaikan Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Ditjen Bimas Buddha Kemenak Nyoman Surya Dharma. Ia mengatakan bahwa Ditjen Bimas Buddha telah mendapat instruksi dari Presiden untuk membuat peta jalan pemanfaatan Candi Borobudur, termasuk tata cara dalam wisata pilgrim bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha. Menurut Nyoman, tata cara yang sedang disusun tersebut ini akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di Candi Borobudur maupun candi lainnya. Apalagi umat Buddha di dunia sudah mendekati 1 miliar orang. Jadi posisi Ditjen Bimas Buddha dalam hal ini, kami baru saja juga dengan Bante Diti sudah menyepakati, karena memang instruksi dari Pak Presiden ke Menteri Maritim, Pak Luhut, meminta kami segera merancang bangun peta jalan atau grand design pemanfaatan Borobudur. Kami sudah sounding ke beliau, rencana dalam beberapa hari ini kita sudah melakukan pertemuan untuk merancang grand design pemanfaatan Borobudur 10 tahun ke depan, termasuk tata cara yang beliau jadi cerita itu, agar ke depan itu Bapak Ibu yang perlu diketahui oleh bersama travel agent juga, agar ke depan itu iramanya itu teratur, ada mekanisme, ada tata cara gitu ya. Kalau selama ini yang namanya Dhamma Yatra kan kadang-kadang ya jalan sporadis tanpa tata cara yang tepat. Nah, bagaimana kita melakukan itu nanti melalui mekanisme yang jelas, tata cara yang jelas. Sementara itu, Subkoordinator Warisan Dunia Borobudur Museum Cagar Budaya Kemendikbudristek Bibit Kasyati nyatakan pihaknya siap mendukung paket wisata religi yang digagas PT TWC. Kami dari Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur tentunya menyambut baik, akan memfasilitasi dan melayani dari program PT TWC yang akan menjual produk paket pilgrim setingkat ASEAN, yang ini untuk menindaklanjuti ratas Presiden RI Borobudur supaya menjadi lebih besar dengan kegiatan spiritual begitu ya. Dan memang kalau dilihat dari aspek agama, ini juga menindaklanjuti atau bagian dari pemanfaatan kalau dilihat dari Undang-Undang Cagar Budaya. Tim Eljan Media melaporkan.